Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Hari ini aku mau kasih kabar baik nih buat para pecinta handphone, khususnya Realme lovers. Kalau Realme 11 Pro 5G yang 8256 turun harga dari harga Rp5.599.000 jadi harga Rp4.599.000. Dan untuk Realme 11 Pro Plus 5G ini yang RAM 12/512 GB turun harga dari harga Rp6.999.000 jadi harga Rp6.599.000. Wow, diskonnya up to 1 juta ya. Tapi untuk Realme 11 Pro-nya, kalau yang plusnya ini cuma turun 400.000 doang. Yang udah kita ketahui juga kalau series ini rilis di Indonesia pada 18 Juli 2023. Berarti udah setengah tahun ya dari pertama rilis. Dan handphone ini juga cocok banget buat kalian yang nyari handphone dengan desain premium, baterai awet, pengecasannya cepat, kameranya sudah 200 megapiksel. Wow, kalian wajib banget nonton video aku kali ini sampai habis ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih ke Realme, karena Realme 11 Pro Series baru banget dapat penghargaan Uzone Award 2023. Karena menjadi pionir dalam desain smartphone, leap forward design. Dimana nggak dapat penghargaan guys, dilihat dari jauh aja cakep banget. Dilihat dari dekat makin cakep. Bodi belakangnya terbuat dari bahan kulit sintetis alias vegan leather. Dan di tengahnya ada pola jahitan dengan motif yang seperti resleting gitu. Varian warnanya juga flawless banget, mau yang oasis green atau yang sunrise beige yang aku pegang sekarang nih. Serius, handphone ini bener-bener berasa banget next levelnya. Yang udah kita ketahui juga ya, kalau handphone ini adalah hasil kerjasama Realme Studio dengan Matteo Menotto, mantan desainernya Gucci. Jadi nggak heran kalau bisa semewah ini. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal desain, balik lagi sih ke selera masing-masing. Ada orang yang suka desain handphonenya biasa-biasa aja, yang simple-simple aja. Lanjut ke desain bagian layar dari Realme 11 Pro Plus. Pasti kalian yang nonton setuju sih kalau desain layarnya nggak mau kalah. Dengan layar lengkung kanan kiri, bezel layarnya tipis atas bawah. Panelnya AMOLED 6,7 inch, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya sudah 120 Hz, dengan peak brightness di 950 nits. Punya sertifikat tuh frame line yang katanya aman buat mata kalau lihat handphonenya lama-lama. Dimensi handphone ini panjang 161,6 mm, lebar 73,9 mm, dan ketebalan 8,2 mm. Untuk beratnya 185 gram. Karena ukurannya yang nggak terlalu besar dan nggak berat juga ya, jadi pas aku gunakan berasa nyaman banget. Apalagi layarnya juga yang udah lengkung, makin betah buat mainin handphone ini. Udah gitu refresh rate-nya yang sudah 120 Hz. Bisa kita atur juga nih, mau yang high atau mau yang standar. Jadi baterainya nggak boros-boros banget. Tapi sayangnya bezel bodi samping handphone ini masih berbahan plastik, bukan metal. Jadi aku mikir belakang mewah, depan premium, kok sampingnya B aja ya. Udah gitu prosesornya yang masih MediaTek Dimensity 7050, chipset rebanding dari MediaTek 1080 yang digunakan di handphone harga 3-4 juta. Nah, untuk skor Antutunya sendiri sudah di 449.349. Langsung aja aku coba main game berat yaitu Genshin Impact. Di sini aku pakai settingan grafiknya tinggi, 60 fps dengan motion blur off. Di 1 menit pertama masih aman ya tentunya. Untuk FPS-nya juga lumayan. Untuk suhunya agak sedikit hangat nih di awal main. Grafiknya juga udah cakep banget guys, apalagi dengan layar lengkung seperti ini. Dan aku juga coba main game drum nih untuk tes sensor layarnya. Ini oke lah, cepet dan gak delay juga. Buat kalian yang mau beli handphone ini, minusnya tuh saat main game sedikit terganggu nih di bagian kameranya. Karena keringet tangan kan. Jadi aku saranin setelah main game langsung aja dibersihin ya kameranya. Supaya lensanya ini nggak cepet kotor. Atau kalian bisa beli case yang ada penutup kamera belakangnya.
Untuk speakernya, handphone ini sudah dual speaker dan juga sudah support Dolby Atmos. Kualitasnya udah mantep banget bosku. Nggak percaya? Yuk langsung aja kita dengerin. Lanjut ke baterai, handphone ini memang sudah berkapasitas 5000 mAh. Tapi saat aku mainin handphone ini seharian, bener-bener awet banget. Nonton YouTube 1 jam nggak berkurang sama sekali loh guys. Main PUBG Mobile 1 jam hanya berkurang 9%. Main Mobile Legends 1 jam dengan settingan super berkurang 14%. Scroll TikTok 1 jam berkurang 7%. Dan pengecasannya yang sudah 100 watt bikin kaget lagi. Gimana nggak kaget saat aku charger nggak sampai setengah jam udah 100% loh. Bukan itu aja, RAM yang didapat juga udah gede banget di 12 GB dengan stroke 512 GB. Jadi udah nggak perlulah itu memori SD. Dan sudah mempunyai fitur Realme UI 4.0 yang berbasis Android 13. Hal pertama yang paling kelihatan adalah di quick draw-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya, jadi lebih kelihatan besar. Tampilannya juga jadi lebih simple dan minimalis. Masih seputar quick draw-nya nih. Jadi saat aku setel Spotify, terus aku pause nih, di bagian atasnya akan nongol seperti ini. Pas aku tap langsung diarahkan nih ke Spotify-nya lagi. Lalu ada lagi nih di bagian fitur Always On Display. Ada yang baru guys, yakni Bitmoji. Jadi kita bisa custom always on display-nya dengan emoji yang kita buat sendiri. Lalu untuk personal life yang lainnya juga ada dari foto kita sendiri yang bisa diedit jadi seperti kartun ya. Coba kita tes ya. Nah, ini aku udah ada fotoku nih. Langsung aja kita lihat hasil kanvasnya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Lanjut di bagian sidebarnya, makin keren dan makin berguna banget fitur sidebarnya guys. Jadi di sidebarnya itu kita bisa tambah beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Dan ini bisa diakses langsung saat menggunakan multitaskingnya. Contoh, aku buka Google nih, lalu aku mau tambah aplikasi lain. Tinggal geser layarnya ke samping dan pilih aplikasi yang kita butuhkan apa. Udah deh, jadi lebih simple sih menurut aku. Oke, next fitur selanjutnya yang bermanfaat adalah di bagian password dan security. Namanya Quick Launch. Jadi kita bisa buka aplikasi secara cepat di bagian fingerprint. Maksimal kita bisa tambahin 5 aplikasi ya. Ini aku udah tambahin nih beberapa aplikasi. Langsung aja kita coba. Saat terkunci kita tekan fingerprint lalu kita geser ke atas. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi yang kita pilih tadi. Jadi lebih efisien guys. Yang terakhir ada fitur hide content. Jadi saat kita ada di tempat umum, kita mau jaga nih privasi kita supaya orang lain gak lihat ya bestie. Tinggal kalian pilih aja icon aplikasinya. Lalu pilih hide contentnya aja. Dijamin privasi kalian lebih terjaga pastinya. Kita lanjut ke bagian yang paling penting dan yang paling dibanggakan dari handphone ini adalah kameranya. Dengan kamera selfie 32 megapiksel, sensornya tuh Sony IMX615. Sedangkan kamera belakang utamanya ini beresolusi 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom. Dua lensa lainnya, lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Bener-bener Realme banggain banget loh soal kameranya. Yang 200 megapiksel OIS dan 200 megapiksel 4 kali zoomnya. Dan ternyata emang sebagus itu guys. Kalian bisa lihat secara default, opsi zoom di aplikasi bawaannya dari 2 kali langsung ke 4 kali. Dan bener loh, untuk hasil 4 kali zoomnya tuh lebih detail. Foto pertama di dus Realme C53. Kalian bisa lihat ya, untuk 4 kali zoomnya tuh tulisan buatan Indonesianya lebih terlihat jelas. Dan foto kedua di dus Stylus Pen Robot. Untuk hasilnya tulisan kecilnya saat di zoom kebaca loh guys. Ditambah aku suka banget sama kolaborasi Realme dengan Lonely Planet di bagian watermarknya. Modelan seperti ini emang lagi hype banget ya, dengan garis kotak berwarna putih dan nama watermarknya.
Kalau kalian kurang suka dengan watermark yang ini, ada juga mode streetnya dengan watermark tersendiri. Hanya saja yang membedakannya kotaknya berwarna hitam. Lanjut di mode street juga. Fitur baru yang ada di Realme 11 Pro Plus 5G adalah Auto Zoom. Untuk mengaktifkannya tinggal on-in aja tulisan zoom yang ada di tengah atas. Nanti dia bakalan berubah jadi warna kuning. Dan kalau sudah on, kalian langsung aja tap-tap layarnya. Nanti tuh akan langsung otomatis ngezoomnya. Apa yang kita tap-tap tadi. Cukup beda dari handphone lainnya. Dan hasilnya juga nggak pecah karena ngandelin resolusi kameranya yang gede. Kalau mode foto biasa tuh ini belum 200 megapiksel. Semisal teman-teman mau pakai yang 200 megapiksel, bisa langsung geser aja ke menu resolusi tinggi. Dan kalau di tab atasnya yang 200 megapiksel, kalian bisa pilih mau yang 50 megapiksel atau yang 200 megapiksel. Beda file size-nya dengan mode biasa. Mode 50 megapiksel dan 200 megapiksel tuh lumayan loh. Kamera biasa ukurannya 3,9 MB. Kamera 50 megapiksel ukurannya 12,3 MB. Dan kamera 200 megapiksel ukuran filenya 61,3 MB. Dan kalau mau dibandingin lagi saat ambil gambar terus di zoom, kamera 200 megapikselnya ini nggak main-main sih untuk hasilnya. Untuk bagian menu lainnya banyak pilihan model lainnya ya. Foto udah, kita lanjut ke videonya nih. Jujur aja untuk kualitas perekaman videonya sangat berbeda ya. Untuk kamera belakang ada 720 piksel dan kalian bisa pilih yang 30 fps atau yang 60 fps. Kemudian ada 1080 piksel. Di sini juga kalian bisa pilih ya, mau pakai yang 30 fps atau yang 60 fps. Dan yang paling tinggi ada perekaman video 4K, tapi hanya bisa di 30 fps saja ya Besti. Jadi kalau kita klik yang 60 fps, langsung otomatis pindah ke 1080 piksel. Dan untuk perekaman video depan kalian bisa pakai resolusi 1080 piksel 30 fps atau yang 720 piksel 30 fps. Kalian juga bisa pakai perekaman video 0,6, tapi resolusinya yang bisa kita pakai hanya di 720 piksel 30 fps. Kalau kita klik yang 60 fps langsung otomatis kembali ke kamera biasa. Atau kalian juga bisa pakai di resolusi 1080 piksel 30 fps. Sama halnya dengan 720 piksel. Kalau kita klik yang 60 fps langsung otomatis kembali ke kamera biasa. Dan untuk perekaman 0,6 ini belum bisa pakai resolusi 4K-nya juga ya. Berikut hasil foto dan video dari Realme 11 Pro Plus 5G. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera depan dari Realme 11 Pro Plus 5G. Di sini aku pakai resolusi 720 piksel 30 fps. Dan aku juga aktifkan untuk fitur ultra stabilnya ya. Jadi pas aku geser-geser kayak gini dia nggak patah. Kalau aku pakai buat jalan pelan juga dia bener-bener masih stabil. Kalau dari bawah seperti ini, keren banget sih guys ini. Untuk kontras warnanya juga aku suka ya, bagus. Ini aku jalannya juga agak cepet nih. Dia masih tetap stabil, nggak patah guys. Nah sekarang aku pakai resolusi 1080 piksel 30 fps. Aku juga aktifkan ya untuk fitur ultra stabilnya. Ini aku pakai buat jalan pelan, bener-bener stabil banget. Kalau dari bawah seperti ini, kontras warnanya ya bagus banget sih, ini nggak usah ditanya lagi ya guys ya. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh ya dengan yang resolusi 720 piksel. Balik lagi ke selera masing-masing sih. Kalau aku sih jujur suka dua-duanya ya. Di resolusi 720 dan 1080 piksel ini menurut aku sama-sama bagus sih. Kontras warnanya juga bagus. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dari Realme 11 Pro Plus 5G. Nah ini aku pakai resolusi 720 piksel 60 fps. Dan aku juga udah aktifkan untuk fitur ultra stabilnya ya. Jadi ini ketika aku geser-geser dia nggak patah. Aku pakai buat jalan pelan juga dia masih tetap stabil. Tapi kalau untuk kontras warnanya sih menurut aku ini masih kurang ya. Terus juga agak sedikit ngeblur juga nih. Di sini bisa kita zoom sampai 10 kali zoom, guys. Seperti ini kualitasnya masih ngeblur ya menurut aku.
Kalian juga bisa langsung balikin ke normal, ke 1 kali aja. Sekarang aku pakai resolusi 1080 pixel 60 fps. Dan aku juga udah aktifkan untuk fitur ultra stabilnya nih guys. Ini sih udah bagus ya di resolusi 1080 pixel ini. Terus ini stabil banget. Aku pakai jalan pelan juga, ini dia nggak patah guys. Untuk kontras warnanya juga ini udah cukup bagus sih menurut aku. Nggak ngeblur juga. Dan ini bener-bener stabil sih, aku suka banget ya untuk kamera belakangnya ini. Nah sekarang aku pakai resolusi yang paling tinggi nih, yaitu 4K. Dan di resolusi ini kita hanya bisa pakai di 30 fps saja ya, mentok di 30 fps. Jadi belum bisa pakai yang 60 fps. Dan di resolusi 4K ini kita juga nggak bisa pakai fitur ultra stabilnya. Tapi kalau kita pakai buat jalan sih menurut aku ini masih oke, nggak patah ya guys. Untuk kontras warnanya jangan ditanya guys, ini cakep banget. Aku suka banget guys. Bagus banget ya di resolusi 4K ini. Tapi kalau kita pakai fitur ultra stabil sih kayaknya ini makin oke sih. Untuk kontras warnanya ini bagus banget. Guys, ini juga ada salah satu fitur yang nggak kalah menarik ya dari Realme 11 Pro Plus 5G, yaitu Dual View Video. Nah, ini aku pakai yang layout persegi panjang. Ada juga yang gelembung, terus ada yang belah. Aku sih lebih suka yang persegi panjang kayak gini ya. Keren banget sih guys ini guys, aku suka banget. Jadi kita bisa mengabadikan 2 momen sekaligus. Ini cocok banget sih buat kalian yang suka jogging. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nih buat minta rekamin video sama teman kalian. Kalian bisa ngerekam sendiri aja. Wah, cakep banget lagi untuk kualitasnya ya. Kontras warnanya ini bagus banget, aku suka banget guys. Kalau dari bawah seperti ini. Ini juga bisa kalian zoom, ternyata sampai 10 kali zoom ya untuk kamera belakangnya. Wow, keren banget guys. Oke guys, jadi kesimpulannya, menurut aku handphone ini cocok digunain kapanpun dan dimanapun. Baterainya awet, pengecasannya cepet, desainnya premium. Jadi kalau diajak teman-teman nongkrong udah nggak malu-maluin, apalagi kameranya bisa diandalkan. Hanya saja untuk harga 5-6 juta aku masih kurang srek nih sama prosesornya. Ya mungkin budget yang dikeluarin Realme ini udah cukup gede ya untuk kamera dan desainnya. Jadi prosesornya dipangkas. Ya setiap handphone tuh pasti ada kurang dan lebihnya ya, balik lagi ke selera masing-masing. Oh ya, aku juga mau kasih sedikit info nih buat teman-teman. Kalau Realme 11 Pro Plus 5G ini menjanjikan update Android sampai 2 kali dan 3 kali update security patch. So, jadi gimana nih menurut kalian tentang handphone ini? Sebanding atau enggak dengan harga barunya? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. See you on next video. Bye-bye!